takabur, sombong, macam-macam nih. Ya, jiwa kita ini memiliki potensi-potensi yang buruk, yang mengerajukan apa namanya nih, penyakit hati yang buruk. Jiwa kita ini, hati kita ini, maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita, ya, keburukan jiwa kita ini, hati kita ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita, jiwa kita, hati kita. Yang masih punya penyakit hati, ya, bukan penyakit jiwa ya. Penyakit jiwa itu baik kama pai ke pedang tuh. Indah ruang belok kiri dari dari kiaman ni belok kiri, kalau dari Solo kanan. Ya. Itulah ya. Jadi apa? Bapak Ibu, penyakit diri, ya, penyakit hati ini, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini. Berlindunglah kepada Allah dari keburukan diri kita, hati kita ini. Ya. Lanjut, wasayyiati a'malina. Dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. Karajo kita banyak ndak elok, ya, parangai kita banyak ndak elok, akhlak kita banyak ndak elok, ya. Perbuatan kita banyak tidak perlu tampeknya. Potensi-potensi mengerjakan amal buruk, amal dosa dan maksiat. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari keburukan amal perbuatan itu kita dijauhkan dari hal tersebut. Ya, ini Bapak Ibu ya. Kalau bagian pertama, ya, berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita yang di dalam hati. Ya, kalau yang kedua, berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita yang menimbulkan efek namanya perbuatan, buahnya. Ya. Nah, kedua-duanya kita mesti berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam penyakit hati, itu bahasa mina musuh hati, ya. Kemudian apa? Kemudian keburukan perbuatan karajuawa. Kita berlindung kepada Allah, Bapak Ibu. Ini. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Ya. Man, siapapun yahdillahu, yang diberi hidayah oleh Allah, yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudilla lahu, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Ya, yang Allah beri hidayah, yang Allah beri petunjuk, yang Allah berikan kebenaran kepadanya, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Karena Allah sudah memberikannya hidayah dan petunjuk. Tidak ada, Bapak Ibu. Seorang itu kalau sudah Allah berikan kebenaran hidayah, walaupun yang nulis buku itu profesor doktor, walaupun yang ceramah itu LCMA, walaupun yang memberikan daurah atau seminar itu kuliah di Mesir, kuliah dimanapun, dia tidak ngaruh. Dia tidak akan tergelincir, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kebenaran kepadanya, ya, hidayah taufik kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Ya, rancak seorang aja lah bukunya, hebat seorang aja lah ceramahnya, pandai seorang lahnya bertorika, ustaz tersebut walaupun nyata manapun, maka apa? Orang yang sudah Allah beri hidayah tidak akan menghiraukan. Tidak akan menghiraukan karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepadanya, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Ya, walaupun LCMA doktor profesor sekalian, ya. Dosa Habibie kan ada LC dah, ya. LC juga. Habibie LC apa, LC langsung ceramah. Atau LC-nya lucu, kadang lucu dikit, ya. Ini Bapak Ibu. Jadi apa? MA Aminah Asli. Bahasa ceramah Aminah Asli. Baik. Begitu ya, ini prinsip ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memegang hidayah tersebut, maka ketika Allah berikan kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Balikannya apa? Wa may yudlil fala hadiyalahu.
Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia itu ndak berpotensi menerima kebenaran dari Allah. Dia ndak mau menerima kebenaran dari Allah. Dia lebih condong kepada kesesatan. Dia lebih mendahulukan akalnya dan hawa nafsunya dan gurunya, sehingga nggak cocok, nggak layak dia menerima kebenaran dari Allah, sehingga tergelincir dia, sehingga tersesat dia.